Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Di video kali ini saya akan menerangkan berbagai macam produk yang sudah saya konten sebelumnya dengan para narasumber yang ada di Majalengka, Kota Banjar, dan di daerah sekitarnya teman-teman. Dan ini sangat penting sekali buat teman-teman yang menginginkan bahan-bahan alami dari narasumber yang sudah sempat saya konten dan ingin melihat konten-konten mana saja yang cocok dengan teman-teman semua. Ada dari Kang Med, Bapak Kaan, kemudian ada dari Majamu, dan banyak banget narasumber-narasumber lain yang sudah berbagi pengetahuan, berbagi bahan-bahan alami untuk dikenalkan ke dunia gitu ya. Atau khususnya para penonton dari Mr. Nazar dan Nenden Sri Fuja Channel. Oke, kalau begitu tidak panjang lebar, langsung saja kita menuju saung. Karena saung ini benar-benar ada di tengah sawah dan sangat nyaman sekali teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum nonton video saya yang sebelumnya, tonton saja. Kemudian tekan tombol subscribe, like, comment, and share agar saya lebih semangat nonton atau bikin konten videonya teman-teman. Saya doakan buat teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah dan dipermudah dari setiap segala urusan dan pekerjaannya. Oke, tanpa panjang lebar langsung saja kita menuju ke saungnya untuk ngobrolin produk-produk dari Mr. Nazar Channel. Let's go! Oke teman-teman, inilah suasana yang ada di Pesawahan Ciodeng, Jalan Sawah Kiara, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Alamnya begitu indah, begitu asri dan alami, dan masih banyak atau ada lah ya rumah-rumah terpencil yang jauh dari tetangga. Contohnya yang di sebelah sana, nah itu bukan saung teman-teman ya, itu rumah jauh dari tetangga. Cuman kita belum pernah review atau bikin konten di rumah tersebut ya karena masalah perizinan ya kalau tidak dikasih izin ya udah gitu ya gak apa-apa. Nah beginilah suasananya yang ada di Ciodeng, begitu alami, asri, dan udaranya sangat segar sekali. Oke, dan ini kita mau bikin video di sana, di saung tersebut ya, yang kelihatan oleh teman-teman. Dan sedikit ya, ada narasumber kami, Abah Darsa, usia 83 tahun tapi masih semangat menjalani hidup. Dari muda sampai tua belum pernah marah-marah teman-teman. Dan ternyata Abah Darsa ini bisa memuaskan birahi istrinya gitu ya, waktu mempunyai istri gitu ya. Dengan arang pinang, serbuk arang pinang gitu ya, dibikin kopi aja, diminum tapi langsung jreng gitu ya. Itu bisa dicoba sama teman-teman. Nah itu bisa ditanyain saja ke saya karena ada nomor WhatsApp yang tertera di video teman-teman. Ada juga Ibu Rosi ya, seorang pemilik warung dan pemetik teh di Kebun Teh Cipasung. Dia mengenalkan teh bari atau teh basi gitu ya, untuk memperbesar dan memperpanjang si Sontoloyo. Gitu teman-teman. Nah di sini nih kita mau bikin konten videonya, dan ada produk-produk saya yang sudah saya kumpulkan untuk meningkatkan perekonomian para narasumber teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang saya sudah ada di saungnya, sudah siap untuk mengenalkan ya produk-produk atau bahan alami apa saja yang sudah saya temukan dari narasumber-narasumber yang ada di Indonesia ini. Wah, terlalu luas ya. Yang jelas narasumber yang ada di Majalengka dan Kota Banjar tentunya.
Nah, untuk produk atau bahan alami yang pertama, saya punya bahan alami dari Bapak Kaan yang nikahnya sampai 86 kali. Pada bulan Februari Maret itu Februari ya, itu ramainya 86 kali, cuman bulan Maret jadi 87, dan sekarang sebetulnya yang paling update itu pernikahannya udah 88 kali. Wow, luar biasa. Tapi jangan terfokus ke sana, kita lebih mendalami bahan alami apa saja yang digunakan oleh Bapak Kaan, sang kakek perkasa dan playboy Majalengka gitu ya. So, bagaimana dia bisa membuat lawan atau pasangannya terklepek-klepek gitu ya kepada Bapak Kaan. Nah, itu ada bahan alaminya yang terbuat dari buah pinang, akar pinang, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa simak videonya di video-video sebelumnya sekitar 8 bulan yang lalu begitu. Cuman bahan alaminya nggak saya bawa karena itu mendadak gitu ya, harus ngobrol, harus pesan dulu ke Bapak Kaan gitu ya, jadi tidak sembarangan. Dan yang kedua itu saya main ke Kota Banjar, asal saya atau tempat kelahiran saya ya. Dari Kota Banjar saya ketemu sang pakar alami. Bahan alami ini teman-teman ada beberapa kata yang saya ganti gitu ya, karena ada batasan gitu dari YouTube. Nah, dari YouTube, nah itu saya ketemu sama Kang Memed yang mempunyai ramuan untuk memperbesar dan memperpanjang alat tempur pria gitu ya. Nah, itu ada produknya. Nah, ini bahan alaminya saya ambil. Awalnya kita bikin secara tradisional menurut kepercayaan atau resep turun-temurun, teman-teman. Wah, ini saking banyak banget nih produk atau bahan alami yang saya bawa, sampai-sampai saya sampai-sampai nggak kelihatan karena botolnya kecil tapi mempunyai khasiat yang sangat besar. Nah, ini dia nih. Ada minyak oles ajaib, teman-teman. Minyak oles ajaib. Nah, ini teman-teman nanti bisa lihat botolnya di sinematik atau cuplikan di video ini. Nah, minyak oles ajaib untuk memperbesar dan memperpanjang, dan komposisinya sekarang lebih lengkap karena pada video saya dengan Kang Med itu hanya 2 bahan saja, yaitu daun jarak dan jeruk nipis, teman-teman. Nah, kalau sekarang sudah dibikin menjadi sebuah minyak yang sangat tahan lama dan mempunyai jenis atau bahan yang sangat banyak, yaitu ada daun jarak, ginseng, pasak bumi, dan bahan-bahan alami lainnya. Dan semua bahan-bahan yang saya sebutkan barusan itu mempunyai khasiat atau zat yang khusus untuk meningkatkan kemampuan pria pada saat memberikan nafkah batin kepada istri-istrinya, yang tentu yang jelas gitu ya untuk istri-istrinya. Dan ini minyak oles ajaib namanya. Kalau dicari di marketplace itu nggak ketemu yang kayak gini, minyak oles ajaib. Nah, ini yang paling banyak dicari oleh orang-orang gitu ya. Dari hanya 2 bulan saja ini sudah terjual lebih dari 500 botol, teman-teman. Nah, ini minyak oles ajaib dari Kang Med. Oke, untuk selanjutnya saya ketemu dengan Kang Ajat. Nah, Kang Ajat ini dia adalah petani kopi yang lebih modern dalam artian Kang Ajat ini bukan hanya menanam, memetik, atau memanen, tapi beliau juga memasarkan dengan cara membuat kafe-kafe modern agar para kaula muda atau siapapun yang ingin menikmati kopi bisa datang ke kafenya.
Oke. Nah, ini yang minyak oles. Kemudian ini kopi, teman-teman. Nah, ini kopinya seperti ini, kopi lanang namanya. Awalnya, kopi ini awalnya ada pelanggan saya dari Kalimantan Barat, Bapak Ngadimun dari Lanusia Channel, teman-teman. Nah, ini pelanggan saya yang suka beli jamu. Nah, diawali dengan Bapak Ngadimun membeli bahan alami dari Bapak Kaan dan alhamdulillah ternyata manjur dan sakit yang diderita sembuh, teman-teman. Bahkan nelpon saking terharunya memberitahu kalau beliau itu sudah berobat kemanapun, kemana-mana gitu ya, mau ke dokter dan lain sebagainya, coba bahan-bahan alami yang lain, ternyata tidak sembuh. Nah, sekarang alhamdulillah dengan jamu atau bahan alaminya Bapak Kaan, beliau sembuh. Dan mengikuti jejak saya atau mungkin dia motivasi sendiri barangkali ya, membuat channel YouTube yaitu Lanusia Channel. Teman-teman bisa ngepoin atau melihat channelnya Bapak Ngadimun dengan judul Lanusia Channel. Nah, di sana bisa kelihatan. Nah, Bapak Ngadimun ini tiba-tiba pesan ke saya meminta kopi bubuk asli, teman-teman. Ya, kopi bubuk asli akhirnya saya bantu cariin dan ketemu sama Kang Ajat. Nah, pesan ke Kang Ajat, kemudian ngobrol dengan Kang Ajat, sang petani kopi. Adakah kopi untuk meningkatkan vitalitas pria atau kopi kejantanan? Katanya ada, dan akhirnya muncullah ini. Untuk kopinya sendiri ini jenisnya Arabica, teman-teman. Dan ada berbagai banyak jenis kopi yang ada di Indonesia, yang ada di dunia. Tapi yang di Kang Ajat ini ada dua, karena dia dua juga terkenal, yaitu ada Arabica dan Robusta. Nah, yang dibikin kopi lanang yaitu jenis Arabica, teman-teman. Jadi jangan kaget buat teman-teman yang sudah beli kopi ini, kok kopinya agak asam. Karena memang jenisnya Arabica, ciri khasnya yaitu asam, karena ya berbeda dengan jenis kopi yang lainnya. Dan menanamnya pun tidak tidak sembarangan gitu ya, harus ada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut gitu ya. Dan ini ada di ketinggian 900 mdpl. Dicoba aja nanti untuk informasi lengkapnya dari kopi ini bisa eh, tanya langsung melalui WhatsApp saya gitu ya. Nanti ada di tempel di video, di deskripsi dan di komentar. Termasuk ini juga ini bisa ditanyain. Nah, ini kopi lanang, bagus untuk kejantanan pria, teman-teman. Bisa di-search juga di Google, khasiat dari kopi lanang apa saja, dan itu jelas, nyata ya, bukan hanya dari beliau seorang petaninya atau dari saya, tetapi secara penelitian, teori gitu ya, khasiatnya banyak banget. Oke, selanjutnya kita ke Mas Edi, teman-teman. Nah, Mas Edi ini sudah jelas seorang mas-mas dari Jawa gitu ya, asalnya dari Brebes, tetapi menikah dengan eh, Mojang Sunda dan sekarang tinggal di Desa Borogojol, Kecamatan Lemah Kabupaten Majalengka. Beliau ini seorang hidup di keluarga yang sudah menerapkan jamu di kehidupannya sehari-hari. Nah, pas saya tanya ke Mas Edi ini Mas Edi ya tinggalnya di lingkungan jamu betul-betul? Oh, bukan hanya di lingkungan jamu saja, saya secara turun-temurun dari kakek dan nenek moyangnya barangkali ya, sampai sekarang hidupnya tidak terlepas dari minuman herbal atau herbal-herbal bahan-bahan alami untuk menjaga kekebalan tubuh, menyembuhkan, mengobati suatu penyakit dan menjadikan dirinya seorang Gatot Kaca yang kuat, gagah, perkasa. Nah, dari Mas Edi ini saya mendapatkan bahan alami yang bisa membuat tempur di atas kasur atau perang di atas ranjang
menjadi lebih hot, ganas, beringas, teman-teman. Dalam artian, ini lama banget gitu ya, bahkan istrinya, jualan, ini juga ya, bahan-bahan alami di Desa Borogojo. Banyak yang ngeluh katanya, "Mbak, saya kok, misalkan lagi main sama suami saya kok sebentar," gitu ya. "Sebentar banget, peltu," katanya kan, nempel, metu gitu ya. Di bahasa Jawa ada peltu namanya, tapi bukan pel Nunajar ya, peltu yang lainnya gitu. Kalau saya sih kan banyak yang jamunya. Nah gitu, nah berbanding terbalik dengan emak emak jamunya gitu atau Bu Titi, kata Mbak Titin, "Kalau saya sebaliknya ini saya kan agak keluar-keluar," gitu ya. Nah inilah yang menjadi apa ya, perbedaan atau hal-hal unik dari bahan alami yang dikonsumsi oleh Mas Edi sebelum perang di atas ranjang, teman-teman. Dan ramuannya ini, yang bahan utamanya itu ada mahkota dewa dan ginseng, teman-teman. Nah, ini mahkota dewa yang sudah dikeringkan. Banyak banget khasiatnya dan teman-teman bisa coba. Ini ada mahkota dewa, kemudian ada ginseng, teman-teman. Nah, ini ginseng. Dan ini ginseng tidak sembarang ginseng. Ini ginseng asli Jawa, teman-teman. Bukan ginseng merah dari Korea atau ginseng Amerika. Karena ginseng ini di dunia ini banyak banget jenisnya dan yang paling terkenal memang ginseng merah dari Korea, ginseng Amerika dan ginseng Jawa tentunya. Nah, iya kita pakainya ginseng Jawa. Biasanya mudah ditemukan di manapun, biasanya kalau di kampung-kampung ada di pekarangan, ada di kebun, ada di hutan gitu ya. Tapi dengan, berbagai tipikal atau, ya tipikal, habitat atau alam di sekitarnya. Kalau di tempat saya ada ini. Ini ginseng Jawa yang sudah dikeringkan. Di video sebelumnya saya bawa ginseng yang basah gitu ya, atau yang masih segar. Nah, itu pohonnya. Kalau ini yang sudah kering dan Mas Edi menggunakan ini, menggunakan ginseng kering, untuk memuaskan birahi istrinya. Nah, ini dia ginseng Jawa. Dan bukan hanya ini ginseng Jawa dan mahkota dewa saja ya, ada bahan-bahan lain yang digunakan oleh Mas Edi. Dan untuk paketannya teman-teman udah dipaketin nih sama Mas Edinya. Nah, ini ternyata yang ditutupin oleh Mas Edi itu madu, teman-teman. Ada madu asli di sini. Madu asli dan ada bahan-bahan alami yaitu yang saya kenalin ya, ada bawang lanang namanya. Bawang lanang, jahe emprit, dan bahan-bahan alami lainnya. Setelah saya telusuri ternyata Mas Edi mau gitu ya, mau, ngasih tahu bahan-bahan alami apa saja yang mendukung untuk menjaga kekebalan tubuh dan vitalitas pria, agar tempur di atas kasur tidak mancur-mancur gitu, tidak tidak mancur-mancur gitu ya, bukan manjur, mancur-mancur gitu ya. Nah ini satu paketnya. Nah untuk informasi bahan alami ini dan lain sebagainya sekali lagi tinggal dicoba tanyakan aja melalui WA gitu ya. Itu bisa pesan dan bisa dikirim dimanapun teman-teman berada. Karena dari pengalaman kami, alhamdulillah dari bulan Maret sampai sekarang tidak ada satupun paket dari kami tidak sampai, pasti sampai. Bukan hanya di Indonesia saja, luar negeri juga sampai. Dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah barang selalu sampai gitu. Luar negerinya yang paling jauh Inggris. Inggris. Nah, ini nih. Luar biasa. Tinggal di search aja di Google gitu, teman-teman bisa coba dibuka di HP, di internet. Memang khasiat-khasiat ini merujuk ke sana, gitu ya. Oke, ini yang Mas Edi. Kemudian ini ada madu asli. Nah, ini nih di dalamnya kayak gini nih madu aslinya nih, teman-teman. Ya, bisa dicoba aja di rumah untuk mendukung
keharmonisan dan keromantisan keluarga, teman-teman semua. Dan selanjutnya ini ada teh benalu. Nah, teh benalu ini khasiatnya banyak banget untuk menyembuhkan berbagai keluhan atau gangguan dalam tubuh. Gangguan dalam artian ini penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit berat. Cuman saya belum bikin video khusus tentang teh benalu ini karena belum ketemu sama ahlinya. Ternyata yang di kebun teh Cipasung itu mereka menjual ini tanpa mengetahui secara detail bagaimana membuat teh benalu ini. Tetapi tidak khawatir, saya coba cari di Google gitu ya, dan artikel-artikel lainnya ternyata teh benalu ini banyak khasiatnya. Insya Allah di video selanjutnya saya akan membuat video tentang teh benalu dengan ahlinya, yaitu seorang narasumber pakar jamu dari Jawa Barat, bukan pakar lagi, ahli. Karena kerjanya di salah satu puskesmas di kampung ini, khusus untuk batra yaitu atau obat tradisional. Luar biasa ini teh benalu. Oke, dan ada, nah ini pasak bumi teman-teman nih. Pasak bumi, kayu pasak bumi, khasiatnya banyak banget. Kemudian ada wedang. Nah, ini ada wedang purwoceng. Ini wedang purwoceng juga minuman yang bagus untuk tubuh. Gitu, minuman yang bagus untuk tubuh. Dan buat teman-teman yang protes gitu ya, atau yang mengeluh kenapa pada saat saya menerima kopi lanang dari Mister Najar kok kemasannya berbeda dari Kang Ajat yang seorang petani kopi itu. Nah ini yang di Kang Ajat ini, nah dan Kang Ajat itu juga mempunyai beberapa kemasan. Ada yang kemasan plastik seperti ini, warna putih, ini ukurannya seperempat, iya seperempat gitu ya, seperempat. Nah kalau ini ukuran setengah kilogram. Dan apalagi ya, dan semua bahan-bahan alami ini dari narasumber-narasumber yang tahu seluk-beluknya gitu ya, cara menggunakan dan mungkin jampe-jampenya juga, itu saya jadikan sebagai mitra kerja. Dalam artian pada saat ada yang pesan, saya beli ke mereka gitu ya. Saya kumpulkan bahan-bahannya dari mereka, kemudian saya kirim ke para pemesan gitu ya, yang mau pesan, yang ingin mencoba ramuan-ramuan ini. Dan ada satu catatan penting teman-teman, jadikan jamu ini atau bahan alami sebagai apa ya, bagian dari kehidupan teman-teman semua, dijadikan gaya hidup. Kenapa? Karena setiap minuman herbal atau bahan-bahan alami ini dikonsumsi setiap hari atau periodik gitu ya, berkala, atau pada saat teman-teman sedang sakit apa gitu ya, misalkan demam, minum ramuan untuk demam gitu ya, atau untuk menjaga kekebalan tubuh dengan merebus jahe merah gitu ya, kemudian diminum, atau barangkali ada tukang jamu yang suka lewat ke rumah teman-teman semua, itu dicoba diminum juga gitu ya, lebih bagus setiap hari atau 2 atau 3 hari sekali, supaya jamu atau minuman herbal itu menyatu dengan tubuh. Pada saat menyatu dengan tubuh, ada bahan alami atau jamu khusus, misalkan ada apa ya, ini, nah ini yang dari Mas Edi, itu langsung terasa khasiatnya, beda lagi dengan orang-orang yang belum atau tidak sama sekali mengonsumsi jamu gitu ya. Nah itu ada proses adaptasi dulu. Ada proses adaptasi dulu, biasanya harus berpola misalkan 6 atau 7 hari minum. Nah itu sudah menyatu dengan tubuh, pada saat minum ramuan tertentu itu bisa apa ya, berkhasiat dan sangat berkhasiat gitu, karena badan sudah kenalan. Kalau yang simpelnya itu efek samping dari jamunya Bapakaan. Nah, yang jamunya Bapakaan untuk orang yang pemula minum jamu itu terasa mules di perut, mencret gitu ya.
Nah, yang mencret itu adalah, apa ya, reaksi dari jamu bapakaan membersihkan kotoran-kotoran dalam tubuh. Nah, itu bahasa dari bapakaan ya. Nah, tapi hanya hari pertama dan hari kedua saja. Untuk hari selanjutnya itu, tidak merasakan mencret lagi. Dan saya mengalami dari bulan Maret sampai sekarang hanya sekali saja mencretnya gitu, yaitu di hari kedua. Kalau ke sana dan sampai sekarang belum pernah mencret lagi teman-teman, gitu. Oke, barangkali itu saja ya, video dari saya, sedikit berbagi pengalaman saya, membuat konten YouTube dan bertemu dengan orang-orang yang unik gitu ya. Ada Bapak Kaan, ada Kang Med. Oh, Kang Med ini punya jamu hernia juga, cuman saya nggak bawa bahan-bahannya karena memang sulit gitu ya, harus ke sana kemari mencari gitu ya. Itu dari, hernia, batu ginjal, kencing batu, itu bisa hancur dengan ramuannya Kang Med. Oke, saya tutup video ini, dan saya sampaikan kembali, ini murni dari narasumber. Saya hanya membantu mereka untuk meningkatkan perekonomian mereka. Contohnya Bapak Kaan, alhamdulillah punya rumah dari berjualan jamu sampai sekarang, ada Kang Eme dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan, jamu atau bahan alami dari khas Indonesia ini bisa menyebar ke seluruh penjuru Indonesia dan dunia tentunya. Karena ini merupakan kearifan lokal yang patut kita jaga dan lestarikan. Oke, sekian video saya di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat, yang sedang sakit diangkat penyakitnya, dan semoga, rezekinya selalu lancar, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap, pekerjaan dan urusannya. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.